Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan kerangka penulisan skripsi minor atau proyek akhir, terutama untuk penulisan bab 3 kategori aplikasi ya. Seringkali kita berpikir bagaimana menyelesaikan penulisan bab 3 itu secara cepat dan benar. Nah, kita garis bawahi, kalau kita ingin menyelesaikan bab 3 secara cepat dan benar, maka ada beberapa tips yang harus Anda lakukan ya. Ini ada beberapa tips yang bisa Bapak berikan untuk kalian. Tips yang pertama adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Apa yang harus kita amati dan tiru? Tentunya kerangka penulisan bab 3 Anda. Karena kerangka penulisan ini sudah dibuat sedemikian rupa oleh program studi dan sudah disepakati oleh semua dosen pembimbing dan ditandatangani oleh Bapak Kaprodi untuk Anda kerjakan sebagaimana semestinya di bab 3. Jadi kerangka penulisannya Anda jangan buat sendiri ya. Nanti ikuti yang dari prodi. Hanya kontennya Anda yang isi. Adapun bagaimana cara mengisi konten bab 3, tentunya harus ada hasil analisis. Hasil analisis ini dari mana datangnya? Tentunya Anda kan melakukan observasi ke perusahaan ketika PKL ya. Kemudian wawancara, kemudian studi pustaka. Apa itu observasi? Observasi itu biasanya Anda datang langsung, terlibat langsung dalam sebuah sistem untuk menganalisis yang terjadi di perusahaan. Nah, adapun di sini banyak yang bertanya nih ke Bapak nih. Pak, gimana Pak, sekarang kan musim pandemi COVID-19 nih. Kami kan PKL-nya juga tertahan. Jadi tidak bisa melakukan observasi. Nah, sebetulnya hasil observasi ada wawancara. Wawancara itu bisa juga tidak secara langsung kita datang ke perusahaan, tapi melalui media-media yang mungkin bisa dari rumah. Contohnya kan Anda punya kontak pembimbing lapangan. Anda bisa melakukan kontak melalui email, melalui WhatsApp, dan sebagainya. Banyak ya media-media yang menyediakan untuk melakukan wawancara secara online ya. Ataupun Anda bisa melakukan studi pustaka. Studi pustaka memang harusnya sih kita juga mempelajari dokumen-dokumen yang ada di perusahaan. Nah, karena terkait dengan pandemi COVID, maka studi pustakanya sementara ini bisa Anda lakukan melalui online juga. Contoh, misalnya mencari sejarah perusahaan, Anda bisa lihat atau buka situs dari perusahaan. Nah, kemarin ada yang tanya, Pak, katanya situsnya tidak ada. Nah, kalau situsnya tidak ada, terpaksa Anda harus mempelajari melalui data-data hasil wawancara. Karena tidak mungkin sebuah perusahaan itu berdiri tanpa ada sejarah dan asal-usulnya ya. Oke. Atau melalui studi jurnal gitu ya, buku, e-book, dan banyak lagi lah untuk studi pustaka. Adapun kalau data-data ini tidak bisa Anda dapatkan, ada istilah-istilahnya namanya menggunakan data dummy. Data dummy itu data sementara yang Anda generate berdasarkan referensi tentunya, tetapi data ini mewakili data yang sebenarnya, kira-kira begitu ya. Oke, ini adalah tips bagaimana mengerjakan bab 3 secara cepat. Selanjutnya akan Bapak sampaikan kerangka penulisannya ya. Sekali lagi Bapak ingatkan, kerangka penulisan ini sudah disepakati oleh dosen-dosen pembimbing yang lain, jadi semuanya seragam. Dan Anda tinggal mengadopsi kerangka ini ya. Tinggal kontennya Anda ganti. Nanti Bapak akan memberikan contoh-contoh dari kontennya. Nah, adapun bab 3 Anda berbeda dengan bab 3 yang non-aplikasi. Kalau yang aplikasi bab 3-nya itu isinya adalah analisis dan perancangan. Jadi subbabnya untuk yang aplikasi ada sebagian sama dengan yang non-aplikasi, tapi sebagian besar berbeda dengan non-aplikasi. Nah, marilah kita lihat secara detail seperti apa sih kerangka penulisan bab 3 untuk aplikasi. Anda bisa buka juga sama-sama dari file dari Bapak ya. Oke.
Baik, setelah kita buka sama-sama kerangka penulisan skripsi minor atau proyek akhir kategori aplikasi, Bapak akan menjelaskan secara detail bab 3-nya ya. Jadi bab 3 Anda nanti adalah analisis dan perancangan ya. Sesuai kesepakatan tadi ya. Ini semua kerangkanya Anda tinggal gunakan aja ya. Tinggal kontennya aja nanti yang Anda ganti-ganti ya. Nah, untuk yang kategori aplikasi ini bab 3-nya lumayan agak sedikit banyak, berbeda dengan yang non aplikasi. Nah, yang pertama subbabnya dari bab 3 adalah sejarah singkat perusahaan. Ini berisikan sejarah mulai berdirinya perusahaan, bentuk badan hukum perusahaannya, jenis kegiatan usahanya, perkembangan dan pertumbuhan perusahaannya ya. Kalian susun menjadi sebuah profil perusahaan yang singkat, kreatif, juga mampu menyita perhatian dengan berfokus pada informasi yang relevan tentunya. Nanti Bapak kasih contohnya ya. Kemudian ini ada visi, misi, dan tujuan perusahaan. Saya rasa untuk visi, misi, dan tujuan perusahaan itu tidak ada sulitnya, karena ini kan tinggal memindahkan dari yang ada di perusahaan ya. Untuk yang ini Bapak juga nanti akan memberikan contoh. Kemudian struktur organisasi perusahaan, ini nanti Anda punya subbab 3.3. 3.3.1 itu struktur organisasinya. Nah, di sini banyak teman-teman kalian bertanya tentang gambar struktur organisasi perusahaan. Kalau sekelas Telkom, PLN, BUMN yang besar perusahaannya, mungkin struktur organisasinya sangat besar. Dan kalau Anda gambarkan mungkin sangat butuh space yang banyak ya. Maka dari itu nasihatnya adalah tipsnya, Anda hanya menggambarkan struktur organisasi yang sesuai di bidang Anda ketika PKL. Itu catatannya ya. Alasannya kenapa? Alasannya karena nanti di selanjutnya Anda harus menjelaskan tentang uraian tugasnya atau job description lah ya. Nah, ini kalau misalnya struktur organisasinya itu Anda buat besar, maka nanti uraian tugasnya sangat banyak. Jadi uraian tugasnya cukup yang terkait dengan sistem yang Anda lakukan PKL saat ini. Oke. Selanjutnya ada proses bisnis yang berjalan. Oke, sebelum ke proses bisnis yang berjalan, Bapak akan memberikan contoh dulu untuk yang sejarah, visi misi, dan struktur organisasi. Baru kita lanjutkan ke 3.4. Bapak punya sampling, ini bab 3-nya ya. Tolong abaikan untuk subbab dan judulnya. Anda jangan ikuti yang ini, tapi ikuti yang tadi ada di kerangka program studi. Bapak hanya ingin memberikan contoh bagaimana sih menulis sejarah perusahaan secara singkat dan mudah dipahami ya. Ini seperti ini. Ini contohnya ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Anda ceritakan tentang perusahaan gini ya. Seperti ini. Nah, ini didapat dari mana datanya? Bisa didapat dari tadi observasi. Pak, biar lebih mudah bagaimana? Cari webnya ya. Kalau nggak ada webnya terpaksa Anda harus wawancara ya. Itu untuk contoh sejarah perusahaan. Selanjutnya untuk contoh visi dan misi. Nah, ini Anda tidak perlu susah ini menurut Bapak. Kenapa? Visi dan misi itu sudah ada di perusahaan itu ya. Jadi Anda tinggal melakukan kutipan langsung ini. Apa sih kutipan langsung? Ya mengutip sesuai apa adanya gitu ya. Nah, ini lebih mudah. Oke. Selanjutnya tadi ada struktur organisasi. Nah, ini contoh struktur organisasi kira-kira seperti ini ya. Ini ruang lingkupnya masih kecil. Nah, catatannya struktur organisasi ini tolong diberikan deskripsi dari masing-masing pejabat yang memangku atau menjabat di bagian-bagian yang ada ketika Anda PKL itu ya. Contoh, ini ada direktur. Nah, nanti Anda bikin tabel misalnya begini ya, ada daftar tabel. Direktur itu siapa pejabatnya, Cucu Subagja, terus sampai semua subdivisi ada ya. Tentunya ini adalah divisi yang terkait ketika Anda melakukan PKL. Nah, selain itu Anda uraikan tugas dari bagian-bagian terkait ini, atau yang kita sebut tadi bahasa kerennya adalah job description.
Kenapa sih Pak harus ada job description? Job description itu akan memudahkan kita dalam membuat proses bisnis. Itu catatannya ya. Jadi membuat proses bisnis yang baik kita harus mengetahui dulu job description-nya. Contoh ini ya. Berikut ini merupakan uraian unit kerja dari CP Bagja Niaga Teknik atas transaksi penerimaan kas dari jasa servis kalibrasi. Nah, maka dijelaskanlah di sini bagian administrasi bawah. Berikut ini uraian job description bagian administrasi terkait dengan penerimaan kas atas transaksi jasa servis dan kalibrasi. 1, nah ini tugasnya ya, menerima order. 2, membuat dokumen. 3, membuat surat jalan. Semua Anda jelaskan begitu ya. Bagian teknik juga sama job description-nya ini. 1, menerima dokumen servis. Nah, ini nanti job-job inilah yang akan mempermudah kita dalam mengaitkan dengan proses bisnis. Ini ya contohnya, ini ada tuh. Oke. Semuanya Anda jabarkan ya, job desk-nya. Oke, ini. Nah, kemudian ada juga yang nanti akan mempermudah kita dalam mengetahui proses pekerjaan di perusahaan yang kita PKL. Maka Anda bikin subbab namanya aktivitas organisasi. Jadi tempat PKL Anda itu punya apa aktivitasnya nih? Misalnya contoh ada penjualan, ada pembelian, ada rental, ada kalibrasi. Silakan di sini dideskripsikan, ya. Silakan Anda deskripsikan. Nah, fungsinya untuk apa kita mengetahui aktivitas organisasi? Salah satunya adalah nanti kita akan memiliki batasan masalah kan? Tidak mungkin semuanya ini akan kita bahas. Nah, dalam organisasi ini yang kita bahas yang mana? Oh, misalnya tentang kalibrasi dan servis begitu. Jadi nanti dari sinilah kita akan mengetahui mana kira-kira yang tepat dari studi kasus di organisasi itu yang akan kita kembangkan ke dalam bentuk aplikasi. Nah, itu ya. Nah, itu untuk ke uraian tugas, dan selanjutnya kita akan menginjak ke proses bisnis yang berjalan ya. Sementara ini Bapak sudah memberikan contoh sebetulnya di kerangka penulisan Anda untuk proses bisnis yang berjalan. Nah, jadi Anda di sini tugasnya di 3.4 adalah membuat uraian dalam bentuk narasi. Gitu ya. Jadi nanti kita akan mengetahui proses yang terjadi saat ini di perusahaan Anda PKL. Tentunya tadi panduannya atau acuannya adalah dari job description. Nah, ini contoh ada kasus ya. Nah, ini ada kasus. Silakan Anda pahami kasusnya. Nah, kemudian ini ada proses bisnisnya ya, alur dokumen atau alur datanya ya. Ini seperti ini 1, 2 digambarkan begini ya. Nah, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Ini Anda cek di kerangka penulisan ini sudah Bapak kasih contoh. Nah, ini sekitar ada 9 proses pengerjaan proses bisnis ya. Nah, kalau kita lihat punya contohnya anak Bapak dulu di sini ya. Contoh proses bisnis itu seperti ini ya. Maaf. Ya, sorry. Nah, ini. Jadi, tolong ini sekali lagi diabaikan. Jadi ini Anda menggunakan subbabnya yang sudah ada di kerangka ya. Jadi proses bisnis itu biasanya digambarkan dalam bentuk uraian tekstual. Misalnya contoh judulnya adalah sistem penerimaan kas atas transaksi jasa, servis, dan kalibrasi. Nah, ini kan muncul ya ini. Jadi ini hanya membahas tentang transaksi jasa, servis, dan kalibrasi. Tidak membahas penjualan, tidak membahas pembelian, dan seterusnya. Nah, maka proses bisnis itu kita gambarkan sebagai berikut. Nah, ini berikut merupakan uraian tekstual prosedur penerimaan kas atas transaksi jasa servis CP Bagja. Anda akan menyebutkan sini, tuh lihat, perhatikan, pelanggan memberikan order, bagian administrasi bawah menerima. Nah, ini namanya proses bisnis dalam bentuk narasi ya. Nah, seperti ini tuh, lihat tuh. Oke. Nah, Anda buat seperti ini ya. Nah, terus kita buat sampai dengan betul-betul semuanya proses sudah Anda jabarkan dalam
narasi seperti ini ya. Itu untuk mengisi konten. Nah, ini sampai dengan 18 ya, ada 18 tahap ya, ada 18 proses. Oke. Itu untuk mengisi konten nomor 3.4. Oke, selanjutnya kita akan lihat konten 3 subbab ya, konten subbab 3.5, yaitu pemetaan proses bisnis yang berjalan. Oke. Ya, subbab titik 5 itu pemetaan proses bisnis berjalan itu nanti dari proses bisnis untuk memudahkan dalam pembuatan flow map ya. Jadi proses bisnis itu nanti kita gunakan untuk mempermudah ketika kita membuat flow map. Oke. Ruang lingkup sistemnya itu kita harus melihat dari proses bisnis nih. Kebetulan kan Bapak menggunakan tadi contoh proses bisnisnya yang ini ya. Jadi Bapak nanti membuat contoh dari pemetaan proses bisnis yang berjalannya bukan berdasarkan yang ini ya, bukan berdasarkan yang ini tadi. Jadi berdasarkan yang sudah ada di panduan kerangka penulisan ya. Nah, ini contoh. Kita harus mengetahui entitas-entitas yang saling terkait. Misalnya contoh ini ada departemen P3, departemen gudang, departemen pembelian, departemen akuntansi, departemen pabrik. Itu dapat dari mana sih Pak? Dapat dari sini tadi. Nah, dari sini ya. Dari proses bisnis yang ada dalam sini. Nah, nanti di sini kita temukan misalnya departemen pabrik. Nah, ini kan departemen pabrik ya. Ada departemen gudang, ada departemen pembelian. Nah, ini semuanya disebut namanya entitas. Nah, gitu ya. Jadi di 3.5 untuk pemetaan proses bisnisnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5 entitas. Nah, setelah Anda mengetahui 5 entitas, maka kita petakan nih. Dari departemen P3 itu ada apa sih? Mengalir apa sih data, dokumen dan seterusnya ke bagian gudang. Oh, di sini ternyata mengalir RKB. RKB ini dari mana datangnya? Nah, kita lihat dari sini. Nah, di sini ya. Di sini nanti ada misalnya contoh RKB. Mana RKB? RKB. Oh, kita lihat ke atas ya. Nah, ini dia. Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi atau Departemen P3 sesuai rencana produksi akan menyusun rencana kebutuhan bahan atau kita singkat sebagai dokumen RKB. Maka di sini Anda cukup menggambarkan arusnya saja. Departemen P3 mengirimkan ke bagian gudang RKB. Nah, kira-kira gitu ya. Tolong dipahami nih, Bapak kalau menjelaskan satu persatu PB dan seterusnya ini akan memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi itu contohnya kayak tadi, ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana dan seterusnya, itu berasal dari proses bisnis. Oke, mudah kan? Oke, pokoknya kalau Anda ikuti alurnya insya Allah mudah dan cepat selesai ya. Baik, next, mudah-mudahan ini bisa. Nanti kalau masih ada yang perlu ditanyakan boleh melalui media sosial atau datang ke kampus ya. Kita lanjut ke flow map. Apa itu flow map? Tentunya di mata kuliah TPL tidak akan menjelaskan lagi bagaimana cara membuat flow map, karena Anda sudah belajar di mata kuliah lain, contohnya manajemen proses bisnis ya. Nah, flow map ini akan menggambarkan dari hasil pemetaan yang ini, yang di atas. Dari gambar ini kita akan petakan menjadi flow map ya. Hasil pemetaan ini akan menjadikan flow map. Nah, berhubung di sini Bapak memberikan contohnya ada 2, jadi kita lihat contoh flow map itu yang seperti ini ya. Nah, ini contoh flow map ini. Flow map ya, ini flow map sistem yang berjalan ya ini. Jadi Anda buat seperti ini flow map ya. Nah, ini ada bagian-bagiannya di sini. Nah, ini berdasarkan yang mana? Tentunya berdasarkan dari yang ini. Nah, yang ini ya, bagian-bagiannya. Tapi perlu diingat, bagian-bagian ini kan ada yang termasuk eksternal, ada yang termasuk internal.
Eksternal itu yang mempengaruhi sistem, internal adalah bagian dari sistem ya. Oke, itu 3.6 contohnya ini kayak gini seperti ini ya. Nah, kita bikin ini. Oke. Selanjutnya 3.7. Nah, berbeda dengan non aplikasi, untuk yang aplikasi harus dijabarkan secara detail, maka muncul subbab 3.7 yaitu diagram konteks sistem yang berjalan. Contoh simpelnya ini diagram konteksnya ya. Nah, ini kalau yang ini, contoh yang ini Bapak ambil dari yang ini ya. Nah, jadi ini udah sesuai ya, karena contoh diagram konteksnya ini ya. Kalau tadi di sini contoh diagram konteksnya ini, nah ya ini seperti ini. Oke, diagram konteksnya yang ini ya. Kalau contoh di kerangka, diagram konteksnya ini departemen DPP, departemen pembelian, departemen pabrik, departemen akuntansi. Loh Pak, kok hilang satu departemen? Nah, yang mana yang hilang departemen gudang. Kenapa? Karena departemen gudang adalah di dalam sini ya, internal, di dalam sistem, boundary sistem persediaan bahan. Nah, jadi itu yang di dalam. Nah, kaitannya dengan RKB, PP dan seterusnya ini arus datanya bisa Anda sesuaikan dengan yang ada di gambar ini. Oke? Ya. Misalnya contoh, Departemen P3 dia mengeluarkan 2 buah dokumen RKB ke departemen gudang dan ke departemen pabrik. Kita lihat. Kok Pak di sini cuma masuknya 1 ke sini saja? Karena kalau hubungan antara entitas dengan entitas hanya bisa digambarkan di pemetaan proses bisnis. Kalau di diagram konteks tidak boleh ada hubungan secara langsung departemen P3 dengan pabrik. Misalnya gitu ya. Departemen P3 dengan departemen pembelian. Nggak boleh ini langsung begini, panahnya nggak boleh. Harus melalui sebuah proses ya. Itu untuk diagram konteks sistem yang berjalan. Oke. Ya, mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham berarti kita memang akan ketemu lagi ya untuk dijelaskan. Next, subbab 3.8 ada namanya tabel pemicu sistem yang berjalan. Ingat yang berjalan ya ini. Apa sih tujuannya membuat tabel pemicu? Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam pembuatan DFD ya. Jadi nanti ketika Anda membuat data flow diagram akan lebih mudah ketika Anda pertama kali membuat tabel pemicu terlebih dahulu seperti ini ya. Oke, nanti Bapak jelaskan sebentar tentang tabel pemicu ya. Oke, untuk tabel pemicu kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nah, ini bentuknya untuk memudahkan kita dalam nanti membuat DFD ya. Misalnya contoh, nanti tabel pemicu itu terdiri dari ini yang warna kuning, Bapak kasih nama entitas eksternal. Untuk warna hijau Bapak kasih ini sistem ya, ini sisi sistem. Nah, ini pemicunya nih. Nah, ini yang disebut pemicu itu dokumen-dokumen yang terkait dengan proses bisnis tadi di atas ya. Contoh entitas eksternal yaitu departemen P3. Nah, ini ya. Ini eksternal ya, contohnya ini. Nah, kemudian kejadiannya kan kita lihat dari proses bisnis itu adalah mengajukan bahan untuk rencana produksi. Anda lihat di proses bisnis di atas ya. Nah, ketika mengajukan bahan untuk rencana produksi itu pemicunya sebetulnya adalah RKB. Ini dilihat di sini di proses bisnis. Nah, jadi nyambung semuanya ke sini ya. Tuh. Departemen Perencanaan dan Pengembalian Produksi, Departemen P3 sesuai rencana produksi akan menyusun rencana kebutuhan RKB. RKB ini didistribusikan ke bagian pabrik dan gudang. Nah, itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah kalau kita ingin membuat DFD, maka kita harus memecah proses yang ada di dalam sini. Nah, ini sudah masuk ke mata kuliah MPB tuh ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi proses ini akan kita turunkan menjadi proses kecil. Nah, maka kita lihat kembali ke sini. Aktivitas sistemnya apa? Tentunya karena ini mengajukan satu itu dia bisa menerima RKB ya. Silakan Anda lihat di proses bisnis.
Aktivitas sistemnya itu adalah bagian gudang ya, menerima RKB, kemudian menentukan kekurangan bahan, kemudian mengajukan pembelian bahan. Ini aktivitasnya ya. Nah, aktivitas ini kenapa kita akan buat? Ini nanti akan memudahkan kita dalam penurunan ke bentuk DFD ya. Taruhlah misalnya dari 3 aktivitas ini akan kita buat sebuah proses besar, yaitu namanya mengolah bahan. Karena ini kaitannya semuanya dengan bahan nih ya. Sepertinya cocok dengan kata-kata mengolah bahan. Jadi proses 1.1 untuk DFD kita adalah mengelola bahan ya. Ini bahan semua kaitannya bahan. Dan seterusnya Anda bikin ya, departemen pembelian ini menyerahkan bahan, pemicunya adalah BAPB. Anda lihat di sini ya, semuanya silakan Anda bikin, lihat di sini. Kemudian ini muncul misalnya memasukkan bahan ya, karena ini kan di sini memasukkan, update, ini kaitannya dengan memasukkan bahan. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan proses-proses yang ada di sini seperti ini ya, ini proses-prosesnya sudah didapatkan secara logis sesuai dengan proses bisnis dan sesuai dengan pemetaan proses bisnis, maka akan memberikan kemudahan ketika Anda membuat data flow diagram level 0 yang berjalan ya. Kira-kira nanti seperti ini tuh hasilnya ya. Tuh, ini hasilnya. Oke. Ya. Nah, ini departemen P3 rencana kebutuhan bahan RKB. Nah, muncul mengendalikan bahan. Ya beda sedikit lah kata-katanya, Bapak salah tipe ngetik, harusnya kan mengelola bahan Pak, ya boleh lah mengelola bahan proses 1.0. Nah jadi nanti di sini proses 1.0 adalah mengelola bahan ya, Bapak ini mengendalikan bahan ya. Nah dan seterusnya ya, ini memang ada caranya belajarnya khusus, di mata kuliahnya juga ada khusus, namanya manajemen proses bisnis ya, atau perancangan. Nah terkait dengan ini, seandainya kalian masih belum paham bagaimana membuat DFD, mungkin ini harus didiskusikan secara personal ya. Jadi Anda main ke kampus, mungkin diskusi dengan Bapak secara personal, karena ini butuh penjelasan yang panjang ini. Bagaimana ini muncul file RKB, karena ketika kita mengendalikan bahan tentunya RKB ini harus ada di penyimpanan, maka muncullah file ini dan seterusnya ini. Dan ini harus sinkronisasi atau harus bisa dikembalikan lagi menjadi diagram konteks. Jadi ketika 1, 2, 3, 4 digabungkan, maka harus sesuai lagi menjadi yang ini. Nah, ya, jadi kayak sistem puzzle. Jadi ini pecah-pecah, ketika digabungkan lagi maka harus kembali lagi seperti ini. Oke, itu tabel pemicu. Selanjutnya kita masuk ke poin 3.10. Kamus data sistem yang berjalan. Oh iya, sebelum masuk ke sini, mari kita lihat contoh yang punya kakak Anda ini ya, di sini. Nah, setelah membuat diagram konteks sistem berjalan, maka selanjutnya dibuat namanya kamus data sistem berjalan. Nah, kira-kira contoh seperti ini tuh kamus data itu ya. Nah, ini kayak gini, ada nama arus datanya apa gitu ya, nama arus datanya, aliasnya apa, aliasnya ini adalah SRO aliasnya ya, singkatannya ya. Deskripsikan SRO itu apa, SRO itu adalah sebuah bla 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 bla. Bentuk dokumennya apa, cetakan, soft copy ya, atau hard copy gitu ya. Arus datanya apa, oh nggak ada arus data ini ya, volumenya berapa, rata-rata 10 hari, 1 hari berapa. Nah gitu ya, periodenya misalnya setiap bulan atau apa. Nah, ini ada penjelasannya nih. Nah ini contoh yang cukup lengkap tentang kamus data service refer order nih. Kamus refer order ini data kalibrasi. Nah ini seperti ini. Nah nanti akan muncul struktur data ini. Pak, buat apa sih Pak struktur data ini? Untuk memudahkan kita dalam membuat tabel. Oke, nah itu ya. Nah ini seperti ini. Ini ada di sini poinnya di 3.10 ya. Nah ini contohnya ada di sini tuh, contohnya seperti ini ya. Oke. Nah kalau di sini contohnya lebih detail karena ini semuanya dijabarkan. Kalau untuk yang aplikasi harus dibuat semua, yang berjalan atau yang diusulkan ya. Yang berjalan untuk mengetahui nanti kekurangannya apa, yang diusulkan adalah untuk membuat programnya nanti ya. Nah ini tuh lihat semua dibuat seperti ini. Nih ya.
Oke, seperti itu sudah dibuat. Nah, next kita masuk ke sini, sistem yang diusulkan. Hampir sama dengan sistem yang berjalan. Bedanya adalah setelah kita mengetahui sistem yang berjalan, tentunya Anda akan mengetahui setelah dianalisis kekurangan-kekurangan dari sistem yang berjalan. Maka kekurangan itu Anda akan buat usulannya di subbab 3.11 sistem yang diusulkan. Kembali Anda harus membuat uraian proses bisnis sistem yang diusulkan, sama seperti di atas. Nah, ini contohnya punya kakak kalian tuh. Kembali Anda buat uraian tekstual sistem usulan penerimaan kas atas transaksi jasa servis dan kalibrasi. Dibuatlah seperti ini. Pak, apakah sama ini proses bisnisnya dengan sebelumnya? Bisa sama, tapi ada yang diperbaiki. Namanya juga usulan. Begitu ya. Contoh, yang awalnya tidak komputerisasi, maka diusulkan menjadi komputerisasi. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini tuh lihat ya. Seperti ini kita buat sampai detail begitu. Terus ya, sampai detail begini. Oke. Ya. Nah, ketika sudah detail proses bisnis, maka selanjutnya sama seperti tadi di atas. Membuat pemetaan proses bisnis sistem yang diusulkan. Ya. Bedanya adalah kalau tadi itu berdasarkan proses bisnis yang berjalan, kalau ini berdasarkan pemetaannya proses bisnis yang diusulkan. Akan tetapi perlu diingat, untuk usulan pengembangan sistem itu harus tidak mengubah subdivisi dalam sebuah organisasi, kecuali ada persetujuan dari pihak perusahaan bahwa Anda boleh mengubah subdivisi yang ada di perusahaan. Jadi intinya usulan itu biasanya kaitannya dengan proses yang boleh diusulkan perubahannya ya. Kalau untuk struktur organisasi itu ada berbeda lagi caranya nanti. Oke. Jadi yang ini contohnya kita lihat tadi di yang video sebelumnya, oke. Kemudian Anda akan membuat flow map sistem yang diusulkan. Nah, kira-kira contoh flow map sistem yang diusulkan itu seperti ini ya. Nah, ini kita lihat maaf. Ini flow map yang diusulkan ya. Sebentar. Nah, ini contohnya. Ya, ini dari sini. Nah, ini adalah flow map sistem usulan penerimaan kas atas transaksi jasa servis. Nah, flow map ini berbeda dari flow map yang sebelumnya. Nah, contoh, misalnya di sini sudah ada proses komputerisasi. Nah, sebelumnya kan belum ada ya. Nah, ini sudah ada perubahan. Nah, ini disebut namanya flow map usulan ya. Oke, setelah itu selanjutnya Anda membuat diagram konteks sistem yang diusulkan. Jadi berdasarkan ini Anda buat seperti ini ya, berdasarkan ini semuanya nanti Anda buat ini. Nah, ini namanya diagram konteks sistem usulan penerimaan kas ya. Seperti ini, sama seperti yang saya jelaskan di awal, ada eksternal, ada internal di sini ya. Kemudian ada arus data di sini kita lihat ya. Oke. Next, diagram konteks sudah, kita masuk ke tabel pemicu. Nah, tabel pemicunya juga hampir sama dengan yang tadi Bapak jelaskan di atas ya. Anda tinggal membuat tabel pemicu ya, seperti ini tadi di atas. Nah, kayak gini. Tapi tabel pemicunya dikhususkan untuk sistem usulan. Oke. Setelah itu Anda selanjutnya harus membuat DFD. DFD ini ada contohnya ya untuk DFD. Nah, ini buat DFD level 0 berdasarkan tabel pemicu ya. Nanti akan jadi seperti ini kira-kira DFD-nya ini. Nah, ini ya, ini bikin DFD-nya seperti ini.
Seandainya Anda mampu membuat DFD lebih detail, mungkin Anda bisa mencapai DFD level yang detail ya, bisa sampai level 3 ya. Nah, sementara ini hanya mencapai level 1, jadi 1.0, 2.0. Nah, itu ya. Level 2-nya itu biasanya 1.1, 1.2, 1.3 kalau ini dijabarkan lagi ya. Jadi level 2 itu adalah menjabarkan proses-proses yang ada di level 0. Oke. Nah, setelah Anda bikin DFD seperti itu, selanjutnya ini Anda buat spesifikasi proses sistem yang diusulkan. Ini contohnya sudah Bapak buatkan di sini, contoh spesifikasi proses input. Nah, ya, cetak SRO. Misalnya nama prosesnya adalah input dan cetak service SRO. Nah, deskripsinya ini bisa menginput, menyimpan data order, service dan seterusnya. Masukannya ini, keluarannya ini. Nah, ini logikanya ya. Jadi kalau di aplikasi berbeda dengan non aplikasi. Ada logika prosesnya. Jadi ini logika ini kaitannya dengan pemrograman yang Anda gunakan ya, atau MySQL-nya lah ya. Nah, seperti ini prosesnya seperti ini ya. Nah, contohnya ini sudah dibuat kayak gini nih. Nah, ini spesifikasi proses ya. Jadi setiap proses itu akan ada spesifikasi prosesnya kayak gini ya, logikanya gitu ya. Oke. Nah, ini lihat ya, ini logikanya. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, logikanya ini untuk spesifikasi proses itu semuanya atau hanya yang ada logikanya saja? Proses yang ada logikanya saja. Itu yang contoh misalnya ada proses perhitungan harga pokok penjualan. Nah, itu harus dibuat tuh spesifikasi prosesnya karena di situ ada perhitungan, ada rumus matematik ya. Jadi harus dibuatlah seperti ini ya prosesnya. Oke. Ke selanjutnya ada ya, selanjutnya di subbab 311.8 perancangan antarmuka sistem yang diusulkan. Nah, di sini antarmuka ini kaitannya dengan user interface ya. Kenapa kita harus membuat antarmuka? Karena ini sebagai mekanisme komunikasi antara pengguna dengan sistem. Jadi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem yang akan Anda bangun atau aplikasi yang Anda akan buat ya. Ini Bapak sudah bikinkan contohnya di sini. Nah, ini contohnya untuk login admin. Ini bisa mengakses kode buku, judul buku, penulis dan seterusnya. Ini dibuat menunya lah ya gitu, lebih gampangnya ya, menu utama menunya ini ya, menu akses menunya begini. Jadi kalau masuk login admin itu akan ditayangkan menu-menu sebagai berikut. Nah, menu ini terdiri dari ini ya, gitu kira-kira ya gampangnya. Oke. Nah, maka kita kasih nama gambar perancangan struktur menu admin. Oke. Selanjutnya ini yang disebut antarmuka ya. Oke. Ini misalnya perancangan form input data. Nah, ini bukan print screen yang sudah jadi formnya ya, tapi Anda rancang menggunakan misalnya ada namanya pensil ya, toolsnya itu ya, find dan tools yang mudah saja yang drag drop ya. Nah, itu jadi dalam bentuk rancangan, jadi belum jadi nih, bukan program yang sudah jadi Anda print screen paste di sini. Itu nanti implementasi namanya kalau yang itu ya. Dan sebaiknya kalau misalnya Anda mau detail, ini nanti di sini ditambahkan. Misalnya contoh ini adalah form input data buku, maka nanti di bawah sini setelah gambar Anda tambahkan. Misalnya komponen yang dibutuhkan, misalnya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 label. Ya, berarti tulis 9 label gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 text field misalnya gitu, kayak gitu ya. 1 text area, 1 text box, 2 button kayak gitu. Itu kebutuhan untuk perancangannya ya. Kalau ini panel maka 1 buah panel, kira-kira seperti itu ya, lebih detail. Nah, ini contoh report juga dibikin perancangannya begini ya. Terus sampai semuanya ya. Nah, usahakan supaya Anda tidak terlalu banyak nanti perancangannya. Jadi input proses itu biasanya kaitannya dengan transaksi ya, kemudian report. Nah, itu jadi tidak semuanya di print screen, nanti terlalu banyak print screennya. Jadi rancangannya yang
mewakili input, proses dan output saja. Oke, itu untuk bab 3 kategori aplikasi. Kalau masih belum paham, nanti kalian bisa main ke program studi atau bisa chat melalui media sosial ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sukses terus buat kalian. Allahu Akbar.